Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, alhamdulillah di malam ini kembali kita bisa duduk di Masjid Al-Fajri Jodoh Batam, dan tema di malam hari ini adalah tema ulasan. Karena kemarin ada yang WA ke saya, tolong Ustadz sampaikan kembali tentang masalah tema keluarga. Nggak tahu siapa yang WA, katanya Jamaah Al-Fajri gitu. Iya, tentang perkara-perkara yang diharamkan seorang istri dilakukan kepada suaminya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentu sebuah hal yang dicita-citakan dalam keluarga ataupun rumah tangga adalah mendapatkan sakinah, mawaddah dan juga rahmat. Itulah yang diperintahkan di dalam Al-Quranul Karim. Tetapi meraungi rumah tangga kan tidak semudah membalik telapak tangan. Terutama yang baru-baru biasanya. Kalau yang sudah lama mungkin sudah makan asam garam, mungkin ya sudah bisalah menyelesaikan konflik di dalam. Tapi yang baru-baru ini terkadang tidak bisa. Boleh jadi mungkin rumah tangganya singkat, hanya beberapa hari, bulan atau mungkin tahun sudah berpisah. Tentu ada sebab musababnya, dan sebabnya banyak. Bisa dari arah istri ataupun dari arah suami. Tapi malam ini karena waktu juga, kita akan fokuskan kepada masalah-masalah yang timbul dari istri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidak memperpanjang mukaddimah, ada 13 perkara yang harus dipahami khususnya bagi seorang istri. Jangan melakukan 13 perkara ini, karena 13 perkara ini kalau sampai dilakukan, percaya pasti keluarganya amburadul. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, karena sekarang sudah berbeda zamannya dengan dulu. Dulu mungkin orang tidak punya handphone, mau nelpon saja harus ke wartel. Ingat, masih ke wartel antum? Atau masih telepon umum pakai koin gitu kan. Kalau ada punya handphone jadul itu sudah orang kaya tuh, handphone besar tuh. Sekarang kalau ada handphone zaman dulu ada di zaman sekarang itu jadi koleksi itu, barang antik. Karena sekarang hampir semua orang punya.
termasuk dalam rumah tangga kaum muslimin. Suami punya handphone, bahkan lebih dari satu pula handphonenya, padahal tangannya dua, bisa tiga pula handphone tuh. Istri juga sama. Lah, ada hal-hal yang harus dipahami oleh seorang istri ataupun suami, ya terutama kepada istri. Tidak boleh seorang istri itu memeriksa HP suami, karena itu bagian daripada tajassus. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim pada surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berburuk sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari kecurigaan itu sebuah dosa. Dan janganlah kamu melakukan tajassus, artinya mencari-cari rahasia keburukan orang lain. Kalau dalam ayat ini mencari-cari keburukan rahasia orang lain itu dilarang, macam mana pula kemudian seorang istri mencari rahasia keburukan suaminya? Lebih dilarang lagi. Kepada orang lain saja tidak boleh. Makanya Nabi SAW mengatakan, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Jauhilah prasangka, kata Rasul, karena prasangka itu adalah sedusta-dustanya berita. Dan janganlah kamu tahassus, kemudian tajassus. Tadi sudah saya katakan, tajassus mencari-cari rahasia keburukan orang, ataupun saling hasad, saling membelakangi, saling benci. Tapi jadilah kalian bersaudara. Kalau kepada orang lain saja kita disuruh untuk akrab dan bersaudara, menjauh sifat-sifat ini, macam mana dalam keluarga? Tentu istri harus lebih menjadikan suami bukan hanya saudara, tapi dia adalah istrinya, dia adalah suaminya. Terkadang begini, ikhwatu fiddin, dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kenapa istri bisa memeriksa HP antum tuh? Kenapa coba? Ada apa dengan antum? Kenapa diperiksa HP-nya? Biasanya karena ada kecurigaan, gerak-geri yang tidak biasa. Yang biasa handphone geletak-geletak, tiba-tiba kok nyungsep di bawah bantal gitu kan. Ini ada apa ini, main sembunyi-sembunyi ya. Biasanya istri itu curiga karena ada kebiasaan lain, ya kan, yang mencurigakan. Makanya dia penasaran, ada apa tuh. Atau boleh juga karena tak sadar, mungkin antum ngecas handphone, istri lagi ngecas, terbaca pula WA masuk dan mencurigakan kan gitu. Atau boleh jadi karena berita yang tidak jelas. Akhirnya kemudian penasaran, makanya kemudian dia mencari-cari tahu. Lah mencari-cari tahu inilah kemudian berakhir kepada mengoreksi, memeriksa, membuka HP para suami. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Untuk akhwat, saya nasihatkan yang di atas ataupun yang mendengar kajian ini, seandainya pun 100% terbukti, anggaplah terbukti. Jangan bercerita belum terbukti, hanya prasangka dan juga sangkaan saja. Anggap terbukti. Mungkin suami itu memang selingkuh antum. Ya. Mungkin dia berhubungan dengan wanita lain. Akhirnya karena terbukti 100% kan gitu. Kemudian dia ingin mencari bukti, akhirnya menggeledah HP. Ini saja dilarang, tidak boleh. Kalaupun seandainya terbukti, apalagi baru sangkaan.
Karena kalau seandainya dilakukan, apa bedanya seorang istri dengan suami? Sama-sama melakukan dosa. Si suami dosa selingkuh, si istri pula dosa tajasus. Jadi nggak ada bedanya jadinya kan, sama-sama terjerumus kepada dosa. Dosa suami sudah jelas-jelas tuh ketahuan sama istrinya selingkuh. Dosa si istri pula tajasus, sama-sama dosa besar. Tajasus dosa besar, selingkuh juga dosa besar kan begitu. Apa bedanya? Sehingga kalau seperti ini tidak beda antara istri dengan suami. Mana orang baik, mana orang jahat itu sudah tidak bisa dibedakan. Sama-sama jahat dua-duanya. Cuman beda dosanya saja. Lalu kalau ada pertanyaan, kalau gitu enak sekali Ustadz katanya. Suami membelakangi saya harus sabar dalam rumah dan menerima apa adanya. Ya memang itu kewajiban seorang istri. Pertama, cukup dengan menasihati saja. Kalau memang terbukti, apalagi tidak terbukti, cukup nasihati saja. Nasihati suami dengan baik. Kalau tidak mempan dengan nasihat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta di waktu-waktu yang mustajab. Sekalipun andai kata ketahuan SMS-nya, WA-nya, anggaplah ketahuan buktinya. Pertanyaannya, apa menyelesaikan masalah? Tidak. Tidak akan menyelesaikan masalah. Si istri makin sakit hati karena terbukti dengan WA-nya. Si suami saja kalau memang dia tidak sadar makin marah dia. Boleh jadi mungkin malah terjadi pertengkaran, berakhir dengan perceraian. Jadi itu bukan solusi. Atau mungkin ada sebagian suami dia tobat sesaat karena ketahuan tobat dia. Lama-lama balik lagi kan begitu. Lah yang membolak-balikan hati itu bukan istri. Makanya pentingnya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, wahai para istri, supaya hati suami itu dibolak-balikan oleh Allah. Kalau Allah yang membolak-balikan hati, tidak usah lagi meriksa handphone. Ketakutan sendiri suami itu. Kalau Allah yang membolak-balikannya, maka ambil waktu-waktu yang mustajab, di sepertiga malam, di waktu-waktu hujan, di antara adzan dan qomat, dan waktu-waktu yang mustajab lainnya. Di hari Jumat setelah asar sampai maghrib itu kan waktu mustajab tuh. Minta kepada Allah, ya Allah perbaiki suami saya, berikan hidayah suami saya, dan begitu seterusnya. Cukup nasihati, kemudian doakan dan bersabar. Karena biasanya sabar itu membawa kemenangan. Sabar. Tapi kalau seandainya pun tidak sabar, maka bukan berarti kemudian tajasus. Kalau memang terbukti, tidak perlu tajasus. Anda sudah boleh meminta cerai kepada seorang suami, sudah terpenuhi syaratnya. Kalau memang tidak sabar, boleh meminta cerai kan itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Karena tajassus itu saya katakan tadi dosa besar. Kemudian tidak ada kebaikan dalam tajassus itu. Kemudian juga menimbulkan kemurkaan suami. Kemudian menimbulkan keributan dalam rumah tangga. Berakhir banyak para wanita itu akhirnya menyesal. Ya ada juga yang merasa puas akhirnya ditinggalkan suaminya, tapi banyak istri yang menyesal. Setelah dilabrak suaminya marah kemudian dicerainya, nyesel dia jadi janda. Anak banyak, mau kawin lagi mikir dia kadang-kadang. Lah hal-hal yang seperti ini maka harus dipahami. Ya, ini yang pertama nih, jangan dekat-dekat handphone suami. Ini satu. Yang kedua, ya, tidak boleh mengambil harta suami tanpa izin. Tidak boleh mengambil harta suaminya tanpa izin. Oh, suami lupa naruh uang di kocek dia. Kan ada tuh kadang antum lupa tuh, 100 200 pas dicuci sama istri kan. Wah, itu ganimah tuh. Jingkrak-jingkrak istri dapat ganimah katanya kan. Itu bukan harta istri, itu harta suami. Tetap harus kasih tahu, jangan sembunyi-sembunyi. Tidak boleh, karena mengambil tanpa izin itu juga sebuah pencurian.
Itu kalau suaminya baik. Ingatlah, kalau suaminya bertanggung jawab. Maksudnya kalau sudah memenuhi 5 hak yang sudah saya jelaskan pada waktu yang lalu. Suaminya sudah ngasih rumah, walaupun ngontrak jadilah kan gitu. Suaminya ngasih pakaian sehingga istrinya tidak buka aurat, sudah tertutup auratnya. Suaminya sudah ngasih makan minum, cukuplah untuk kesehatan dia. Kalau istri sakit, suaminya maulah belikan obat atau ke apotek atau diajak ke dokter, adalah perhatian dengan kesehatannya. Suaminya bertanggung jawab dengan anak-anaknya, kalau punya anak untuk nyokolahkan. Ini 5 kalau sudah diberikan oleh suami, maka kewajiban suami gugur. Enggak boleh istri mengambil hak lebih daripada yang diberikan suaminya. Kecuali kalau suaminya bakhil kikir, itu lain lagi. Kalau suami bakhil kikir, maka syariat Islam membolehkan istri mengambil tanpa izin. Nyuri-nyuri di dompet antum itu tidak apa-apa kalau antum bakhil. Karena dahulu di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Abi Sufyan radhiyallahu an. Dulunya musuh Nabi tapi belakangan dapat hidayah. Itu punya istri namanya Hindun. Abi Sufyan itu masya Allah kaya tapi medit kikir, naudzubillah. Sehingga Hindun ini harus mencari pekerjaan untuk menghidupi anak-anaknya. Padahal suaminya sanggup ngasih makan, tapi istrinya yang cari kerja. Jadi lama-lama jenuhlah Hindun ini. Akhirnya dia selalu mengambil sebagian harta daripada Abi Sufyan tanpa sepengetahuannya. Tapi dia enggak enak, dia datang kepada Rasul bertanya dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, boleh enggak saya mengambil harta dari suami saya tanpa izin karena dia suami yang pelit?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki." Ambillah dari harta suamimu yang mencukupi dirimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa makna mengambil dengan cara baik itu maksudnya adalah ambil sesuai dengan hajat dan kebutuhannya dan tidak boleh lebih. Kalau seandainya mungkin hajat dan kebutuhan, ya mungkin 1 bulan itu cukup dengan 1 juta, ya sudah jangan lebih. Cukup dengan 1 juta, kenapa harus ngambil 10 juta? Nah itu maksudnya boleh. Tapi kalau seandainya kemudian suaminya sudah baik, maka tidak boleh istri mengambil uang suami itu kecuali dengan izin. Walaupun nemu tadi istilahnya ya, nemu di celana gitu kan. Karena tapi kalau istri baik pasti dia kasih tahu kan. Kasih tahu tapi sudah dibelanjakan uangnya. Kan dari belanjakan kasih tahu kan gitu. Nah, ini yang parah ini. Kan gitu. Ya. Jadi balikin suami. Atau kalau ini minta, kalau dikasih ya ambil, tak dikasih ya jangan, karena hak dia sudah terpenuhi. Nah, ini sebab kalau mengambil tanpa izin suami ini bisa, ya kalau sekali 2 kali, 3 kali, 4 kali ketahuan, lama-lama marah juga suami. Seolah-olah dia tidak bertanggung jawab. Hilang marwahnya kan itu. Saya lo sudah kasih nafkah kok masih ngambil juga. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada sebagian istri itu dia kalau bicara dengan suami, kalau ada masalah itu suka ngangkat suara. Bukan hanya ngangkat suara, terkadang ada sebagian istri itu tidak menghormati suami. Bahkan ada yang merendahkan suaminya, bahkan seolah-olah suami tidak ada harganya. Ini terutama istri-istri yang mereka bisa menafkahi diri mereka sendiri. Mungkin dia punya pekerjaan, gajinya lebih besar, suaminya pula kadang kerja kadang tidak, kadang nganggur kadang kerja, hasilnya pula kerja tak banyak. Ada istri-istri itu yang meremehkan suaminya, naudzubillah, tidak menghormati suaminya. Tapi kalau dia sama bosnya dia bisa hormat, sama keluarganya dia bisa hormat, sama tetangganya dia bisa hormat. Tapi sama suaminya nggak ada hormat. Lah ini istri-istri yang seperti ini membahayakan, karena suami itu kan
punya marwah 1 hari kalau terus direndahkan, pasti dia juga tidak akan terima. Makanya kenapa Nabi SAW dengan tegas mengatakan ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita mana saja, kata Rasul, kalau dia meninggal dunia dan istrinya, suaminya sangat redha karena kebaikan istrinya di waktu masih hidup sama dia, mungkin waktu hidup istrinya baik sekali sama suaminya, ketika meninggal suaminya redha, maka Nabi SAW menjanjikan wanita itu dipastikan masuk surga. Lihat bagaimana keridhaan suami menjamin seorang istri masuk surga. Tapi kalau seorang istri meninggal, suami kok senang, alhamdulillah katanya, masa hidup saya itu aduh direndahkan sama dia, tidak dihormati, kalau ngomong tepeki-peki kayak di pasar dan begitu seterusnya, mati pula katanya. Ini harapan saya katanya. Ini suami nih, ini kalau kayak gini bahaya nih. Makanya kenapa dalam hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril in la tu'dhihi qatalakillahu fa innama huwa indaka dakhilun yushiku an yufariqaki ilaina. Kata Nabi SAW dalam hadis Muadz bin Jabal yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, tidaklah seorang istri berani menyakiti suaminya dengan kata-katanya, dengan tidak menghargai, tidak menghormatinya, melainkan istrinya kelak, maksudnya istri keduanya kelak di sorga, bidadari, ya, akan marah, dan bidadari akan mengatakan, janganlah engkau menyakitinya, semoga Allah membunuhmu. Dia sang suami hanya tamu di sisimu, hampir saja ia akan meninggalkan kamu untuk menuju kami para bidadari. Lihat, bidadari di sorga marah kepada para istri yang menyakiti suaminya. Kalau seandainya ada wanita cantik kan, antum ketika direndahkan, dihina, tiba-tiba datang pula wanita cantik ini, udah cantik, kaya, terhormat, ngomong sama istrinya, kok jangan macam-macam dengan suamimu tuh, ya, dia itu hanya sebentar, tar lagi balik ke saya. Kira-kira perasaan istri gimana tuh? Ini baru di dunia, padahal kecantikan bidadari itu tidak ada tandingannya dengan wanita dunia. Pasti akan sakit istri itu. Makanya jangan pernah menyakiti suami, nanti engkau akan sakit. Kama tadinu tudan. Bahkan yang lebih parah lagi, ada hukuman. Nabi SAW mengatakan, ithnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma. Ada 2 kelompok solatnya tidak mungkin melampaui kepalanya. Maknanya solatnya tidak berpahala, tidak diterima. Ya mungkin sah solatnya, tapi nggak dapat apa-apa karena tidak melampaui kepalanya, kata Rasul. Lah salah satunya Rasul mengatakan, wamra'atun asab zaujaha hatta tarji'a. Seorang wanita yang durhaka kepada suaminya sampai dia mau bertobat dan rujuk dan minta maaf kepada suaminya. Lihat bagaimana ancaman berat ini kan. Ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat, bahwa kita tahu bahwa saya, antum yang laki-laki lah, ketika menikah dengan seorang wanita itu tujuan utamanya itu kan untuk supaya kita tertundukkan pandangan dan syahwat kita. Ada pandangan yang dihalalkan dan syahwat yang disalurkan yang berpahala. Itu tujuan laki-laki menikah dengan seorang istri itu umumnya adalah untuk melampiaskan syahwatnya. Karena laki-laki itu kesenangannya cuma satu di dunia ini, perempuan. Tapi kalau istri menikahi suami, itu belum tentu masalah seks,
masalah syahwat. Belum tentu, terkadang masalah-masalah dunia lainnya. Boleh jadi mungkin karena suaminya kaya, akhirnya dia bisa hidup dengan senang dengan suaminya, bisa bersenang-senang dengan pakaiannya, bisa bersenang-senang dengan tasnya, dengan perhiasannya, dengan barang-barang yang lainnya. Jadi kesenangan istri itu terbagi banyak, tapi kalau kesenangan suami fokus satu, dia perempuan saja. Tapi kalau kesenangan istri banyak. Makanya lihat antum koleksi barang-barang istri di rumah itu. Itu kalau pakaian saja antum setengah lemari, dia 3 lemari itu. Ya kan? Antum satu sendal itu pun sudah ngangak lemnya tuh, enggak diganti-ganti. Istri bisa 3 sandal, 4 sandal. Lain lagi itu sandal kondangan ini, sandal ke pengajian itu kan gitu. Tas juga sama. Kalau kadang-kadang antum pakai kresek aja kemana-mana. Istri tidak bisa. Koleksinya dia banyak kan, sepatu banyak, sendal banyak, tas banyak, pakaian banyak. Memang kesenangan dia beragam. Ya. Tapi kalau suami ini kesenangannya cuma satu, istri saja. Kalau saya buat analogi seperti ini, antum disuruh milih 2 perempuan. Yang satu cantik sekali, miskin, ya, nggak sekolah pun, bego-bego dikit lah. Yang satu pula kaya raya, tapi orangnya jelek, hitam, gemuk, pokoknya nggak menarik. Kemudian dihadapkan ke antum, tapi dia kaya. Pilih mana antum? Pasti yang cantik. Nggak apa-apa, mau miskin, mau bego, mau terserah, kan? Tapi kalau kita balik kepada wanita, itu justru terbalik. Antum ganteng saganteng-gantengnya, hidup di ruli, banyak utang, ya kan? Satunya hitam celeng, wah pokoknya nggak tampan, tapi mobilnya, rumahnya, gajinya. Suami nggak akan milih antum walaupun cakep, nggak akan. Wah apa sih hidup sama dia kalau susah katanya. Saya bagus sama ini, kata, senang hidupnya. Itulah logika sebenarnya di sini. Artinya yang ingin saya katakan poin yang keempat ini, wahai para istri, karena tujuan suami itu cuma satu, melampiaskan seksnya dalam kehidupan rumah tangga itu, maka jangan sekali-kali malas untuk melayani dalam bab ini. Karena banyak suami yang sakit hati gara-gara bab ini. Bukan hanya suami yang sakit hati, sak malaikat-malaikat ikut melaknat. Ya. Nabi SAW sampai mengatakan dalam sebuah hadis, ya, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban la'anathal malaikatu hatta tusbiha. Apabila seorang laki-laki mengajak berhubungan kepada istrinya, hubungan suami istri, tiba-tiba istri menolak dengan banyak alasan, capek lah kan gitu, nggak mood lah, macam-macam alasannya, sibuk, pokoknya macam-macam alasannya, sampai suaminya dongkol, marah gitu kan. Jadi kemarahan suami ini bisa mengundang laknat. Kata Nabi SAW, maka malaikat akan diutus oleh Allah malam itu terus melaknat sampai subuh, seandainya Allah takdirkan dia mati. Berarti mati di atas laknat lah ya. Padahal tidur itu akhul maut, dia saudara kematian. Banyak kok orang tidur tidak bangun lagi. Ya, karena itu banyak orang tidur nggak bangun lagi kan. Kayak ada beberapa orang itu yang tidur nggak bangun lagi rupanya, meninggal dia. Artinya di sini bahwa harus ditakuti. Maka saya nasihatkan kepada istri, khusus bab ini layani baik-baik suami Anda. Ya, yaitu juga termasuk dalam hal-hal yang bisa mengundang syahwat suami, yaitu pendukung-pendukungnya seperti penampilannya, pakaiannya, suaranya, kelembutannya, kewangiannya, dan itu masuk semua di situ. Ya suami pun malas lah kalau tengok istrinya bau bawang. Kan itu. Pakaiannya itu nggak diganti dari pagi, siang, sore pakai itu saja. Nggak ada hasrat lagi. Jadi buatlah suami itu, justru itulah yang menjadikan kenapa suami itu dia
berhak membayar mahar karena untuk menghalalkan menggauli seorang istri. Kalau istri kemudian menolak, tidak mau digauli, maka suami berhak menghentikan nafkahnya. Boleh dia menghentikan nafkahnya. Kalau dia menolak, hentikan nafkahnya. Ya, karena dia sudah nusuz, masuk dalam bab nusuz itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang keempat. Yang kelima, keluar tanpa izin suami. Ada 4 perkara dalam rumah tangga seorang istri harus minta izin kalau tidak berdosa. Dalam keluarga itu ada 4 perkara seorang istri wajib izin sama suami. Pertama, ketika hendak berpuasa sunnah, dia tidak bisa main-main. Mapang Senin nih katanya, ini Kamis, oh tidak bisa, karena takutnya suami menghendaki dia. Melayani suami hukumnya wajib. Puasa sunnah ya sunnah saja, wajib lebih dahulukan daripada sunnah. Makanya hatta dalam ibadah sunnah saja tidak bisa seorang wanita beribadah kecuali ada izin suaminya. Ini satu. Yang kedua, memasukkan orang lain ke dalam rumah. Tidak boleh seorang istri memasukkan orang lain ke dalam rumahnya. Apakah orang ini laki-laki, apakah orang ini perempuan, apakah orang ini kerabat, apakah orang ini keluarga, apakah orang ini tetangga, siapapun tidak boleh kecuali dengan izin suaminya. Izin bang, ada kawan mau main ke rumah nih bang, boleh enggak? Ini enggak, suami datang-datang udah rame rumah tuh, kulkas kosong pula gitu. Oh ini ada acara ini, kenapa suami tak tahu? Ngasih taunya belakangan pula kan. Ma bang, kulkas habis kata. Kenapa? Tadi siang kawan-kawan datang. Ah ini kan kurang ajar istri kayak gini nih. Nggak boleh. Istri harus kasih izin dulu. Kalau nggak ada izin, siapapun nggak boleh masuk ke rumahnya. Siapapun dia, ya, harus ada izin. Jadi ini penting, ini wajib hukumnya. Kalau tidak berdosa memasukkan orang. Karena ini dalam khutbah Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ketika Hajjatul Wada, Rasul berkhutbah. Salah satu khutbahnya adalah tidak boleh seorang wanita memasukkan ke dalam rumah wanita, kepada rumah suaminya tanpa izinnya. Itu khutbah yang luar biasa, Hajjatul Wada loh ya. Haji perpisahan Nabi di Padang Arafah. Yang ketiga, memakai uang suami. Wajib izin. Memakai uang suami. Ya tadi contohnya nemu uang di celana suami. Suami biasanya kalau 2.000, 3.000 biasanya lupa tuh. Nggak apa-apa sih gitu. Tapi kalau sudah 500, kepikiran kalau kepake tuh. Banyak loh. 500 kepikiran kan. Aduh kan gitu. Jadi tetap memakai harta suami tetap harus izin kalau suami sudah bagus. Ya, kecuali kalau bakhil tadi ya. Nah, kemudian yang terakhir ini, tidak boleh istri ini keluar rumah, entah ke tetangga yang sebelahnya sekalipun, apalagi ke teman-temannya yang jauh, kecuali harus minta izin. Jangan kebiasaan istri-istri sudah di rumah temannya WA, saya di rumah teman katanya, lah ini gimana ya. Jadi jangan membuat konflik dalam keluarga. Ini 4 perkara tidak boleh tidak, harus minta izin. Saya ulang, ketika beribadah sunnah minta izin. Yang kedua, memasukkan orang ke rumah minta izin. Yang ketiga, memakai uang suami minta izin. Dan yang keempat, keluar rumah harus minta izin. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Ini perintah Al-Quran. Dalam surah Al-Ahzab ayat 33, Allah mengatakan, waqarna fi buyutikun, hendaklah kamu para istri tetap di rumah-rumah kalian, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian bertingkah seperti tingkahnya orang-orang jahiliyah. Ini yang kelima. Yang keenam, ada sebagian istri ketika suami bekerja di luar, ini khususnya bagi suami-suami yang mungkin kerja kapal, yang
Kadang-kadang sebulan, 2 bulan, bahkan setahun 2 tahun baru pulang kan. Ya. Atau mungkin di luar kota, atau boleh jadi mungkin masih satu kota, ya, pergi pagi pulang malam gitu ya. Ada sebagian istri itu dia hilang rasa malunya, seolah-olah dia tidak punya suami, sehingga ketika tidak ada suami itu seolah-olah dia merdeka, dia tidak ada ikatan yang namanya mitsaqan ghalidha. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah An-Nisa 21 bahwa suami istri itu terikat dengan mitsaq al-ghalid. Mitsaq al-ghalid itu artinya ikatan yang sangat kuat. Dia lebih kuat daripada ikatan-ikatan perjanjian yang lainnya. Ada seorang istri seolah-olah tidak punya ikatan dengan suami, sehingga suami berbulan-bulan tak datang, dia biasa ngobrol dengan laki-laki yang bukan mahramnya, kadang-kadang berjam-jam bercanda dan begitu seterusnya. Memang sih tidak ada rasa karena dia merasa sudah punya suami, tapi itu melanggar mitsaqan ghalidha itu namanya. Tidak boleh. Kadang-kadang kemudian beramah tamah dengan laki-laki yang bukan mahramnya, atau menghambur-hamburkan harta suami ketika suami tidak ada, atau tidak mendidik baik-baik keluarganya, dan begitu seterusnya. Lah ini harus dijaga. Makanya kenapa di antara alamat-alamat istri salihah yang Allah katakan dalam Al-Quran itu, fassalihatu qanitatu hafizatu lil ghaibi. Ada kalimat hafizatu lil ghaibi, wanita-wanita yang menjaga diri dan keluarganya di saat ketidakadaan suaminya. Nah, ini ciri-ciri wanita saleh. Ini yang ke-6 ya. Kemudian yang ke-7, ingin mengetahui semua perkara yang ada pada suaminya. Ada model-model istri itu kalau bisa dari A sampai Z urusan antum dia tahu semua. Mulai siapa nama bosnya, sekretarisnya siapa kan itu, gajinya berapa, pengeluarannya berapa kan itu, teman-temannya siapa, pengen tahu isi tasnya itu berkas apa saja, semua pengen tahu itu. Tidak wajib bagi istri itu mengetahui persoalan-persoalan suami, kecuali kalau suami itu memang menceritakan kepada istri hanya sekedar ingin minta solusi, dan itu pernah dilakukan Nabi. Jadi Nabi SAW ketika terjadi umroh pertama kan tidak boleh masuk tuh ya, karena dihadang oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya kadung Rasul sudah pakai kain ihram, kan tidak bisa melepas ihram kecuali cukur rambut ya. Jadi Rasul merintahkan para sahabat cukur rambut, tapi mereka tak mau. Kenapa? Karena dia mau masuk. Akhirnya dia datang kepada salah satu istrinya namanya Ummu Salamah. Dia cerita, wahai Ummu Salamah, apa kamu punya pendapat? Saya tadi menyuruh sahabat-sahabat mencukur rambut, dia tak mau. Maka Ummu Salamah mengatakan, wahai Rasul, gini saja, kau enggak perlu perintahkan sahabatmu seperti itu. Kau panggil tukang cukur, kau cukur di hadapan mereka, nanti mereka ikut katanya. Betul, ketika Rasul mengambil tukang cukur, digundul, semua sahabat ikut gundul. Artinya kan kalau minta solusi boleh mengungkapkan rahasia kan ya. Tapi kalau suami tidak meminta solusi, tidak perlu dikorek-korek. Tidak ada istri Nabi itu yang mengorek-ngorek kondisi urusan Nabi SAW. Karena bagaimanapun urusan istri sudah ada sendiri bidangnya, urusan suami sudah ada sendiri bidangnya. Suami lebih paham sebagaimana istri juga lebih paham dengan kewajibannya. Kan istri lebih paham, antum tidak boleh ngeritik-ngeritik istri. Mereka lebih paham kan bagaimana kondisi rumah. Kadang istri ini tangan 2 bisa jadi 10, dia bisa dalam satu waktu ngerjakan apapun. Kita suami tidak bisa, satu kerjaan ya fokus kan itu. Tidak bisa antum depan komputer sambil gendong anak kan. Yang ada dimakinya anak antum, ganggu kerja saja. Kalau istri biasa gendong anak, masak, kadang-kadang nerima telepon, bisa dia. Kaki tangan gerak semua tuh. Artinya istri sudah ada bidangnya. Tekuni di bidangnya, suami ada bidang, enggak usahlah masuk-masuk di luar pagar itu. Ini yang nomor 7. Yang nomor 8. Jangan sampai membuka rahasia. Ada seorang istri itu yang suka membuka rahasia suaminya, walaupun kepada keluarganya.
Ada seorang istri yang curhat kepada ibunya, kepada bapaknya tentang sikap suaminya. Tidak boleh. Tidak boleh menceritakan privasi. Cukup Anda dengan suami yang tahu. Nggak usah cerita, apalagi kemudian sampai bicara dengan temannya, mancing-mancing. Gaji suamimu berapa? Oh, gaji suami saya 100 juta. Gaji suamimu, aduh, tahulah tukang bangunan berapa kan ya. Itulah kau cari jodoh tukang bangunan katanya. Jadinya kan dihina. Kan repot jadinya kan. Nih, gara-gara membuka privasi akhirnya apa? Malah dihina suaminya. Nauzubillah. Apalagi sampai terlalu dalam, seperti dalam urusan ranjang. Ini ada ancaman sendiri. Nabi SAW mengatakan, inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Ar-rajulu yufdi ila imratihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha, kata Rasul. Sungguh manusia yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat menurut Allah adalah seorang laki-laki menggauli istrinya kemudian menyebarkan rahasia ranjangnya, atau seorang wanita juga sama, bergaul dengan suaminya kemudian menyebar rahasia ranjangnya. Ada seorang istri itu yang tidak punya malu, dia menceritakan suaminya. Nauzubillah. Ya, menceritakan nggak boleh. Suami ini mau kuat, mau loyo, mau lemah, mau apa, rahasiakan. Itu urusan Anda dengan suami. Tidak boleh sampai keluar karena ini aib. Ya, dosanya besar. Bahkan dinyatakan seburuk-buruk manusia, kata Nabi. Nauzubillah. Ya. Kemudian kecuali ya kalau menceritakan dalam rangka konsultasi, ya nggak apa-apa. Pamannya suaminya impoten, ya. Kemudian pengen diperiksa ke dokter, malu, istrinya ngomong, ya nggak masalah. Ya. Kalau sampai datang ke dokter diam saja, ya dokter nggak tahu kan gitu. Apa keluhannya, diam aja. Terus ngomong, nggak boleh diceritakan dok katanya. Nabi melarang. Nah, nggak tahu dokter mau ngasih resep apa di situ. Lah kalau yang seperti ini boleh diceritakan karena ingin ngasih solusi. Contoh nih dalam kasus Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang seorang laki-laki bertanya kepada Rasul tentang orang yang menggauli istrinya, tetapi belum sampai mengeluarkan sperma. Hanya baru bersentuhan antara zakar dan kemaluan perempuan saja. Belum masuk dan belum mengeluarkan sperma, hanya bersentuhan. Apakah kemudian wajib mandi? Ya, maka Nabi SAW mengatakan, ya wajib mandi. Nah itu kan karena solusi bertanya kan. Karena dia tidak paham apakah mandi itu harus sampai mengeluarkan sperma atau tidak. Kata Rasul tidak, apabila sudah terkumpul 4 cabang, kata Rasul, 2 paha dan 2 tangan sudah terkumpul 4 cabang, kemudian sudah menempel, walaupun tidak masuk menempel, itu sudah wajib mandi. Lah ini kan orang ini bertanya kepada Rasul kan soal hubungan kan, nah itu boleh kalau memang mencari solusi, tapi kalau tidak mencari solusi ya tidak boleh. Jadi dibolehkan itu kalau mencari solusi saja. Ini yang nomor 9, yang nomor 8, yang nomor 9. Mudah untuk meminta cerai. Ada seorang istri itu tak kenapa gitu ya. Nanti masalah sedikit ceraikan aku bang katanya. Nanti masalah sedikit pulangkan aku ke orang tua katanya. Nanti ceraikan sedikit masalah sedikit kabur dia dari rumah. Entah di mana kan gitu. Jadi Nabi SAW dalam hal ini bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqa min ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatal jannah. Wanita mana saja yang meminta cerai tanpa sebab dari suaminya, maka sorga haram padanya. Mau diharamkan sorga, diharamkan baunya sorga lagi. Kalau baunya sorga diharamkan, macam mana masuk? Padahal baunya sorga itu tercium dari jarak sekian dan sekian. Dalam riwayat itu 40 tahun perjalanan tuh. Jadi ada wanita-wanita itu yang mudah sedikit-sedikit minta diceraikan. Ya memang ada waktu-waktu meminta cerai itu sunnah hukumnya. Contoh umpamanya, kalau seandainya si suami ini dia mungkin kurang memberikan hak-hak dan kewajibannya, dia tidak bisa memberikan nafkah,
Dia bisa cari uang tapi malas. Akhirnya istri yang cari nafkah. Dia tidak mau mendidik anak-anaknya, tidak mau mendanai pendidikan anaknya. Ibunya pula istrinya yang capek-capek. Itu boleh, karena suami sudah tidak bertanggung jawab. Bahkan ada situasi istri wajib minta cerai ketika suaminya tidak sholat sama sekali. Karena orang tidak sholat sama sekali itu kafir. Ya, kalau seandainya dia masih tetap bersama suami yang tidak sholat, sama aja satu rumah dengan orang kafir. Jadi ada memang waktu-waktunya istri itu boleh minta cerai, tapi tidak semua permasalahan itu dikit-dikit minta cerai. Kan bisa dibincangkan, apalagi kalau suami itu memang sudah melaksanakan hak dan kewajibannya seorang suami. Lalu apa tuntutan cerai Anda atau khulu minta cerai itu? Maka seorang istri yang seperti ini akan diharamkan padanya bau sorga. Ini yang nomor 9. Yang nomor 10, meremehkan tanggung jawab. Ada seorang istri itu meremehkan tanggung jawab selaku istri. Entah tanggung jawab soal dapur, soal sumur, soal kasur bahasanya kan. Pokoknya ada istri-istri itu pemalas. Tidur saja, rumah berantakan, malas dandannya kalau kearisan mau dia. Pokoknya ada istri itu pemalas. Udahlah bang, COD aja bang. Nanti siang itu juga makan siang, COD lah bang. Nanti makan sore COD lagi. Oh si COD seumur hidup. Ya dapat kartu COD itu. Kalau CEO ya boleh lah, dia banyak duitnya. Kan ini suaminya bukan CEO, ini suaminya supir ojek. La ilaha illallah kan. Asli COD apa bankrupt dia. Jadi hal-hal yang seperti ini itu, ini kan ada seorang istri itu pemalas. Atau mungkin pemalasnya ini karena ada hal, contoh mamanya dia bekerja di luar, sehingga hak dan tanggung jawabnya seorang istri itu kadang-kadang kurang. Lah Islam itu sebenarnya tidak melarang wanita kerja di luar, asal memenuhi syarat. Syekh Shalih Fauzan menyebutkan 3 syarat. Ya, tapi ulama yang lain menambah. Pertama, boleh seorang wanita bekerja di luar kalau memang pekerjaan yang dibutuhkan itu betul-betul pekerjaan yang memang layak untuk seorang wanita. Masyarakat membutuhkan. Tidak bisa laki-laki yang bekerja, harus perempuan. Ya. Yang kedua, bekerja di luar rumah dilakukan setelah kewajiban-kewajiban rumah tangga dilakukan. Boleh Anda keluar. Ini tidak, yang harusnya pagi itu ya nyediain sarapan suami, nyediain kopi tuh apa gitu. 5:30 udah hilang. Suami yang sibuk di dapur kan. Nah ini yang seperti ini nih yang kadang-kadang diremehkan. Boleh kerja di luar, tapi kewajiban rumah selesaikan dulu. Atau yang ketiga, kata Syekh Shalih Fauzan, di tempat lingkungan bekerja itu yang banyak berinteraksi antara sesama perempuan, tidak ada ikhtilat di situ. Nah, kalau 3 ini ada, kata Syekh Shalih Fauzan, boleh. Atau sebagian ulama menambahkan harus ada izin suami. Izin suami. Kalau suami, ngapain kamu kerja? Saya kasih makan dah cukup. Rumah sudah ada, kau makan 3 kali, baju sudah ada. Ngapain pula kerja? Ya, kalau sudah memang hak dan tanggung jawab diberikan kepada suami, apa masalahnya suami larang? Berhak melarang. Tapi kalau memang suaminya kekurangan, istri ingin membantu, tidak ada masalah. Tapi izin dulu. Boleh nggak bang, saya kerja sama tetangga umpamanya, jadi pembantu nyucikan pakaiannya. Kan dekat juga rumahnya kan. Dan kalau seandainya jauh, masafah safar, maka harus diantar suaminya, karena harus ada mahramnya kan. Kecuali kalau mamanya wilayah Batam yang bukan safar kan, masih sekitar Batam ini kan bukan safar, bolehlah sendiri. Tapi kalau udah kerja di Tanjung Pinang, kerja di Tanjung Uban, atau kerja di Bali Karimun, itu kan sudah masafah safar itu. Ya ditemanilah mahramnya, entah suaminya entah siapa. Ya. Kemudian juga harus menjaga adab-adab syar'i, pakaian-pakaian dan begitu seterusnya. Karena biasanya kalau perempuan ini kerja di luar, itu madaratnya lebih besar.
dibandingkan manfaatnya, terutama dalam keharmonisan rumah tangga. Betapa banyak saya contohkan. Pamannya seorang istri kerja di kantor. Ya, namanya di kantor kan pasti ikhtilat kan itu ya. Entah ada kawannya satu ruangan, entah bosnya, entah apanya di situ kan. Terkadang ada sebagian kawan-kawan sekantor itu jadikan curhat dia. Ini suami ini kadang-kadang sudah menikah 10 tahun. Di tahun ke-10 ada masalah. Akhirnya sakit hati si istri itu. Lah kebetulan di kantor itu mungkin ada teman laki-lakinya yang satu kantor, curhat pula kepada dia. Akhirnya karena si kawannya ini baik memberikan solusi begini-begini, dia pikir apa? Coba kalau suami saya kayak kamu, katanya. Tentu hidup saya senang. Padahal baru curhat satu kali, suaminya sudah 10 tahun sama dia. Kok bisa dia mengatakan seperti itu coba? Coba suamiku kayak kamu, katanya. Kurang ajar kan. Suami udah 10 tahun, anak udah banyak kan gitu. Dia bisa muji orang laki-laki hanya ngasih solusi saja. Akalnya di mana wanita kayak gini nih? Nah inilah yang terjadi. Kenapa terjadi perselingkuhan, terjadi percekcokan, perceraian? Ya karena akibat kerja di luar rumah, karena tidak mengikuti batasan-batasan syar'i tadi. Seperti ini jadinya. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang nomor 10, nomor 11. Ya. Tidak bersyukur kepada suaminya. Tidak bersyukur kepada suaminya. Nabi SAW mengatakan, la yangdurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan Imam Nasai, Allah tidak akan memandang seorang istri yang tidak berterima kasih, bersyukur kepada kebaikan suaminya, padahal ia selalu butuh kepada suaminya. Dia butuh sama suaminya, ya butuh uangnya, butuh perlindungannya, butuh macam-macamnya, tapi dia tidak mau berterima kasih, tidak mau bersyukur kepada suaminya, tidak mau mengatakan jazakumullah, syukran atau apa gitu. Ini istri sombong seperti ini. Karena memang salah satu tabiat yang tidak bisa lepas pada seorang wanita, semua wanita ya, istri antum, istri ana, istri siapa sajalah, ada satu kekurangan itu melekat pada semua wanita, tidak bisa dihilangkan, nggak bisa dihilangkan. Satu kekurangan ini nggak bisa dihilangkan. Dan kekurangan yang ada pada wanita yang tidak bisa dihilangkan pada semua wanita ini, kalau dia tidak pandai memanage, itulah kenapa Rasul mengatakan kebanyakan perempuan di neraka gara-gara satu kekurangan ini. Apa itu? Kufur kepada kebaikan suami. Kata Nabi SAW, ittala'tun nar, diperlihatkan kepadaku neraka, kata Rasul. Fa idza ra'aitu aktsarahan nisa, kebanyakan penduduknya neraka, kebanyakan penduduk neraka adalah wanita. Sahabat bertanya Rasul, apakah orang-orang yang masuk neraka dari kalangan wanita itu tidak sholat? Sholat mereka. Apa tidak puasa? Puasa mereka. Apa tidak ibadah? Ibadah. Boleh jadi di antara mereka ahli sholat malam, ahli puasa sunnah, ahli Quran, ahli zikir. Tapi kenapa mereka bisa masuk neraka? Maka Rasul mengatakan, walakinnahunna yakfurnal ashir. Kesalahannya satu, karena dia suka kufur dengan suaminya. Di situ yang disebut oleh para ulama dengan kusurul fitri namanya. Kusurul fitri itu pendeknya fitrah. Mudah emosi, kalau senang-senang sekali, kalau benci-benci sekali. Itulah perempuan. Karena perempuan itu ikut perasaan, bukan ikut akalnya. Akalnya belakangan, perasaannya dulu yang maju. Makanya setelah perasaannya maju, baru berpikir akalnya, nyesal belakangannya. Kalau laki-laki kan pakai akal dulu. Akal dulu, baru perasaan. Makanya kenapa hak talak itu dipegang laki-laki, bukan oleh perempuan. Kalau hak talak dipegang perempuan, pengadilan agama itu setiap hari berjubel tuh, minta cerai itu. Tapi kan hak talak dipegang antum kan. Makanya antum ketika menceraikan istri, walaupun emosi apapun, pasti berpikir, akhirnya tak jadi ya. Udah malam tuh saya ceraikan, besoknya tak jadi. Mikir nengok anak-anak, nengok ini, nengok itu, macam-macam yang ditengok kan. Kalau istri nggak gitu. Kalau malam ini pengadilan buka, sekarang juga ke pengadilan katanya.
Dia si baik malam tak buka katanya. Nah, itulah diantaranya salah satunya adalah kusurul fitri. Kusurul fitri itu artinya pendek cara berfikirnya, membesarkan perasaannya sehingga mudah kufur. Rasul mencontohkan dalam hadis itu, macam mana bentuk kufurnya wahai Rasul? Apabila engkau wahai para suami telah berbuat baik sepanjang hayat, sepanjang masa, satu hari tergelincir, maka yang satu tergelincir itu akan jadi bahan celaan istrimu dan mengatakan engkau tidak pernah berbuat baik kepada aku katanya. Atau bahasanya engkau tidak punya perasaan. Padahal perasaannya dah lama tuh. Dibilang nggak punya perasaan, aku nggak sayang. Anak sudah banyak bilang tak sayang. Rumah sudah dibeli tak sayang pula. Gara-gara kasus SMS, kasus WA, kasus kata orang curiga, marah. Dibilang aduh kurang ajar suami saya katanya. Makanya kenapa Rasul itu membuat satu kaidah dalam hadis itu, la yafruku mu'minun mu'minatan. Tidak boleh seorang laki-laki mencela istrinya atau seorang istri mencela suaminya. La yafruku mu'minun mu'minatan. In kariha khuluqan radiya khuluqan akhar, kata Rasul. Kalau memang kau benci dengan satu akhlaknya, lihat akhlak yang lainnya. Makanya kalau orang itu mengamalkan hadis ini, tidak mudah orang itu cekcok. Pamannya orang mau marah nih, terpikir dulu, ditimbang dulu kebaikan dia lebih banyak atau keburukannya. Oh kebaikannya, tak jadi ya. Sama tetangga gitu juga. Tetangga ini buat masalah nih, udah emosi mau belabrak saja. Mikir dulu, tetangga saya ini sudah 10 tahun, dia banyak berbuat baik sama keluarga saya. Masa saya gara-gara masalah ini saya harus marah? Nah, orang kalau menimbang keburukan dan kebaikan itu, tidak jadi itu. Ini kalau kaedah ini dikerjakan dalam rumah tangga, tidak ada rumah tangga cekcok itu. Kenapa? Karena kan masing-masing ada sisi baik, ada sisi jahat kan. Tinggal kita timbang saja. Oh istri saya ini lebih banyak baiknya dibandingkan jahatnya. Kenapa saya harus begini? Istri juga sama suami begitu juga kan gitu. Tapi itulah kadang-kadang sisi jelek itu kusulul fitrah tadi. Istri ini mudah mengingkari. Walaupun kita berbuat baik lama sekali, berbuat sekali kesalahan, pasti dia akan mengingkari kebaikan yang lama tuh. Itulah kejelekannya di situ. Dan semua istri ada sifat ini. Makanya antum harus sabar di sifat ini. Ya, kalau istri sudah ngomel kan gitu ya kan, pergi saja antum. Enggak usah dilayan. Pergi. Ya. Itu biasa ngomel-ngomel. Nah, kalau dia WA enggak usah dibalas, langsung hapus WA-nya. Ya, kalau WA antum dijadikan barang bukti enggak selesai masalahnya. Nih WA dari 2020, sekarang 2024. antum perempuan itu namanya. Antum jangan nyimpen WA masalah. Jadi kalau bertengkar hapus enggak usah. Yang nyimpen tuh perempuan itu biasanya. Itu bukannya di WA, itu di catatan pribadinya ada. Semua dicatat, makanya dia hafal tahun berapa saja dikeluarin semua tuh. Ya, laki-laki itu sederhana ya, sudah enak. Kayak antum belanja ke pasar, mana antum mau nawar-nawar? Nggak ada. Berapa kangkung bang saya ikat? 2.000, ambil pulang. Perempuan berapa? 800 gitu. Ditawar dari 2.000 bisa turun terjun itu kan. Kalau enggak saya pindah ke sana katanya. Main ancam tuh kalau perempuan itu, karena perasaan dia. Makanya ini juga yang ke-11 ya. Bersyukurlah dengan suami. Sebab kalau bersyukur ditambah nikmat. Kemudian juga yang nomor 12. Di antara hal yang jangan memasukkan suami kepada masalah istri. Ada seorang istri itu yang suka memasukkan suami dalam masalahnya. Dia yang buat masalah, suami yang ikut-ikut. Umpamanya dia buat masalah dengan tetangga, sebenarnya yang salah istrinya yang salah, tapi dia ingin dapat pembelaan dari suaminya, dilibatkan suaminya, akhirnya apa? Berdusta dia. Ya. Berdusta suami, namanya laki-laki. Mungkin kalau sekali dua kali dia tidak akan terkompori, tapi kalau sudah 4, 5 sampai 10 kali, lama-lama emosi lantum. Bang, saya ini istrimu zalimi tetanggamu, kok kamu diam saja? Kata suaminya, enggak usah lah, jangan ribut, enggak usah. Awalnya bagus suami itu, besok ngomong gitu lagi, abang ini enggak laki-laki. Mulai ada panas-panas sedikit tuh, udahlah enggak usah dilayani. Besoknya tak mau ngomong istrinya, kenapa dia kok tak ngomong? Abang sih malah membela tetangga bukan bela saya. Wah mulai itu
Ingat ya, pengaruh istri itu kuat tuh. Iya memang awal 1-2 kali dia nggak terpengaruh, tapi lama-lama bisa muncak tuh. Lah ada istri itu yang jahat seperti ini. Dia yang buat masalah, suami dilibat-libatkan dalam masalah dia. Yang lebih parah lagi, berdosa sampai bermasalah. Contoh yang ringan pamannya, dia berdosa sama suaminya. Bang, saya kalau ke pasar, itu suami tetangga itu suka liatin aku terus katanya. Padahal tidak pernah melihat dia. Ya kalau itu kan bisa marah suami, kurang ajar dia. Ya. Bisa jadi tengkar, yang tadi tidak bertengkar jadi bertengkar kan. Walaupun dia lemah, kalau sudah begitu kan jadi kuat tuh suami itu. Lah jangan pernah melibatkan masalah Anda ke dalam suami. Selesaikan masalah. Kalaupun minta solusi, bukan melibatkan dalam masalah. Jadi ini, ataupun terkadang yang terakhirnya, seorang istri tidak bisa menjaga amanah, terutama amanah lihat, amanah dengar, amanah bicara kan itu. Contoh mamanya, suami ini bekerja keluar, tetangga ribut, pak nggak jelas kan itu. Naluri seorang wanita itu biasanya pengen taunya kuat tuh. Ada apa ya kok ribut-ribut? Kalau perlu dilobangi sama bor tuh tembok tuh. Ada apa? Biasanya kan nyari-nyari tahu tuh. Kalau suami mana peduli nyari-nyari. Urusan mereka mau tengkar, mau lempar kursi, terserah. Laki-laki ini simple. Karena perempuan gak gitu. Dia pengen tahu, cari-cari tahu, tajasus tuh namanya. Ya. Lah seandainya seorang istri ini mendengar pembicaraan tetangga sedang bertengkar, suami nggak ada. Kemudian sore suami pulang kerja, jangan diceritakan. Jangan diceritakan, cukup engkau yang tahu saja soal mereka. Ini enggak diceritakan, sini bang, tadi pagi ada perang itu lebih besar daripada perang Ukraina itu. Kan itu. Apa itu tetangga sebelah begini. Akhirnya suami yang tadinya tidak punya dosa berdosa karena begibah akhirnya. Ya, itu tidak pandai menjaga dengar ya kan. Atau mungkin ada temannya ngomong sama istri, entah curhat apa, tolong ya om jangan cerita sama siapa-siapa, saya mau curhat. Ya, kata istri antum, iyalah cerita aja. Cerita, pulang ke rumah cerita pula sama suaminya. Gini bang katanya, itu ada kawan semalam cerita, tapi dia ngomong jangan ceritakan sama siapa-siapa. Antum sebagai suami stop sampai di situ, harusnya kan gitu kan? Kan dia bilang jangan cerita sama siapa-siapa kan itu. Ini enggak, malah antum pula. Gimana itu ceritanya? Ini antum 11-12 jadinya kan. Jadi lah ini kadang-kadang istri ini enggak bisa jaga amanah nih. Amanah dengar, amanah lisan, macam-macam, amanah lihat kan itu ya. Jadi jadilah orang-orang atau istri-istri yang pandai menjaga amanah. Jangan membuat suami itu dah lelah dengan pekerjaannya. Jangan dilelahkan dengan perkara-perkara luar masuk ke kepala dia. Kasihan kan itu. Biar dia tenang, bisa mencari nafkah untuk Anda dan anak-anak, bisa menjaga rumah. Jangan disibukkan dengan perkara luar masuk ke perkara dalam. Itulah makanya menjaga amanah. Wallahu alam, ini diantara nasihat, berarti yang WA sudah terjawab. Itu ya malam ini. Wallahu alam, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam.